temen aku bawa aku ke sana, terus pas aku lagi interview, ih manajernya ganteng Kak. Manajernya ganteng gitu kan. Terus? Cuman ya aku ada kepikiran itu dan aku cuma dalam hati, "Ih, manajernya ganteng banget gitu kan." Tapi ya udah aku fokus nih buat kerja gitu kan ya. Manajernya juga perhatian sama aku gitu. Kayak yang apa namanya? Dia yang kamu di mana gitu kan? Masih di jalan Pak gitu. Terus ya udah kamu aku tungguin biar kita makan bareng gitu. Dia juga suka sama kamu. Iya, dia juga aku tuh yang kayaknya dia suka deh sama aku gitu kan. Udah punya istri? Belum. Oke. Dia belum punya istri. Jadi terus yang deket, abis itu tambah deket gitu kan, aku sama dia gitu kan. Terus abis itu dia gini, satu hari tuh dia bilang, temenin aku yuk, katanya gitu. Temenin kemana? Aku bilang gitu kan. Udah ayo ikut aja, katanya gitu kan. Dia ajak. Terus aku bilang, ini di mana sih Pak gitu kan. Udah masuk, itu dia bawa aku kayak ke kontrakan. Kontrakan, tapi Iya, bukan punya dia? bukan. Terus? Aku bilang, ini tempat siapa? Tempat-tempat aku mau nungguin dia di sini, katanya gitu. Udah kita tunggu aja dulu di sini, katanya gitu. Terus tiba-tiba di kontrakan itu sampai yang aku tuh posisi jatuh ke kasur gitu kan. Karena kita waktu itu dekat kasur kan, jatuh ke kasur, aku posisi tiduran. Terus? Gitu. Terus aku yang dorong-dorong dia, tapi dorong-dorongnya tuh kayak yang cuma dorong gitu doang. Ala-ala doang ya? Ala-ala doang. Karena emang udah lama juga kan aku nggak ngelakuin itu kan, gitu Terus? kan. Terus abis itu manajernya juga ganteng gitu. Jadi kayak yang apa ya, mau nggak mau apa ya, malu-malu kucing gitu gitu kan. Padahal dalam hati sih mau juga gitu. Terus? Nah, terus habis itu dia yang aku bilang, Pak jangan kayak gini gitu kan. Terus nggak apa-apa kata dia gitu kan. Terus dia akhirnya kejadian kita ngelakuin itu di kosan itu gitu kan ya. Aku ternyata itu kosan temennya gitu. Kenapa nggak ke hotel? Nggak tahu. Soalnya itu kita lagi jam kantor itu posisinya. Oh iya, sebentar doang lah ya. Iya, lagi jam kantor, lagi masih jam kerja gitu. Makan siang? Ya, pas udah selesai itu, ternyata yuk balik yuk gitu kan. Udah nggak jadi ketemu, nggak deh kayaknya, katanya gitu. Cuman ini Kayaknya doang akal bulus. Akal bulus. Habis itu aku nanya sama dia, aku bilang, Bapak kenapa kayak gitu sama aku? Dia aku bilang gitu. Terus dia bilang, ya karena aku suka sama kamu, katanya gitu. Terus kalau gitu hubungan kita ini apa gitu kan? Ya udah kamu jadi pacar aku, kata dia gitu kan. Terus jadi pacar, ya udah kita pacaran tuh. Kita pacaran, dan hal lebih gilanya lagi, aku pernah yang namanya kita di ini ya. Jadi dia manggil buat meeting. Kita meeting ngebahas target gitu kan, bahas target. Ya biasalah dia sebagai manajer gitu kan, bahas target. Selesai meeting, semua udah pada keluar nih. Dia manggil aku, tunggu bentar, katanya gitu kan. Tunggu bentar. Terus dia tutup pintu. Tiba-tiba dia tutup pintu, dia kunci gitu kan. Di ruang meeting? Di ruang meeting. Terus dia cuma minta. Oh gitu? Iya. Terus kamu gimana? Gimana ngomongnya? Enggak, dia langsung aja dia buang, katanya Oh gitu. Berdiri apa duduk? Dia berdiri. Dia berdiri, terus Iya. kamu jongkok? Jongkok. Aku duduk di kursi. Oh, duduk di kursi. Iya. Terus ya udah, apa namanya ya, karena aku sayang sama dia gitu kan. Karena aku sayang sama dia, bodohnya aku mau aja. Gitu kan. Tapi apa namanya, untungnya itu sepi gitu kan. Emang gak ada yang lihat, gak ada yang tahu gitu kan. Udah selesai, ya udah kita keluar gitu kan. Cuman dalam hati sih deg-degan. Deg-degan. iya. Cuman takut. Adrenalin. Tiba-tiba ada yang ngeliat, ayo lo. Iya, tiba-tiba ada yang ngeliat gitu kan ya. Terus apa namanya, tiba-tiba cuma yang aduh, pokoknya gimana nggak karuan deh gitu kan. Tapi Udah aman. aman, nggak ada yang tahu gitu kan. Cuma yang teman-teman, kenapa lu kok keringetan gitu? Enggak apa-apa. Capek. Iya, nggak apa-apa, aku bilang gitu. Lipstick kamu berantakan dong? Iya, enggak, cuma mereka nggak terlalu ketara. Karena emang aku selama ini tuh nggak pernah yang terlalu medok gitu. Pakai lipstick kan. nude Iya, lah ya. Iya. Jadi nggak ketahuan. Jadi nggak kelihatan gitu kan. Terus dari semenjak itu sering dia minta begitu di kantor? Enggak, dia maksudnya tuh nggak sering kayak gitu, gitu kan. Cuma yang pas itu aja, nggak tahu kenapa. Terus suatu hari ada temen yang datang lagi nih, gitu Temen kan. siapa? Temen kantor, jadi dia juga SPG baru. Oke. Datang nih, Cowok, cantik, cewek. cantik banget gitu kan. Nah aku tuh dari semenjak itu kayaknya tuh cowok aku sering yang perhatian ke dia juga gitu. Wah, bahaya dong. Iya, kayak
abis itu aku nanya ini kemana gitu ya, terus abis itu ada yang bilang tuh lagi si ini sakit katanya gitu kan, jadi lagi beli jus katanya gitu, beli jus sama dia. Aku yang kesel dong, aku bilang ngapain, Beli jus. so aku beli jus sama dia gitu kan, terus ih ngapain sih gitu kan. Terus habis itu aku yang marah, terus habis itu dia bilang, ya kan aku kan sebagai manajer aku cuma perhatian aja Sama yang katanya. lagi sakit. Dia karena dia lagi sakit gitu kan ya. Cuman kan aneh aja gitu kan ya. Ya kalau perhatian kan sama semua teman kantor ya, bukan sama Iya, anak baru aku juga cewek nanya lagi. gitu. Aku bilang, kenapa kamu perhatian cuma sama dia doang katanya gitu kan, sama yang ini aku bilang kamu gak pernah kayak gitu. Iya, iya udah maaf ya kata dia gitu kan. Nah, suatu hari pernah dia yang sakit sampai nggak masuk. Siapanya? Cewek ini. Ceweknya. Terus abis itu dia kita nih apa namanya teman aku yang bilang sini udah nggak masuk berapa hari, kita besukin yuk. Kata siapa? Gitu, kata teman kantor. Oke, Gitu terus? kan, besukin yuk, ayo aku bilang gitu. Terus kita besukin nih ke dia gitu kan, besukin dia rame-rame sama cowokku juga gitu. Terus? Sebenarnya sih semua orang udah pada tahu kalau aku tuh pacaran sama manajer ini gitu kan. Maksudnya kita tuh nggak backstreet, semua pada tahu gitu. Terus totonya pas datang ke sana ya biasalah yang namanya dia, kita tiba-tiba datang dia bilang ntar ya aku siapin minuman dulu katanya gitu. Terus dia ke belakang tuh dia siapin minuman. Terus nggak lama cowok nyusul ke belakang, katanya aku mau bantuin dia katanya gitu kan. Terus lama banget. Kamu nggak ikutan? Enggak, dia lama banget gitu kan, sampai sejaman. Sejaman. Terus habis itu aku penasaran dong, aku bilang kok bikin minum banget lama banget, bikin minumnya di Baghdad apa, aku bilang gitu. Terus aku Kenapa kamu nggak ikut bantuin? aku pura-pura ini, aku justru pura-pura ini toilet mana sih? Aku Oke, bilang kamu gitu. ingin menyelinap. Iya, ngecek gitu kayaknya di sana deh ke dapur, coba lu tanya aja gitu kan sama ini cewek ini gitu. Terus aku ke sana, aku nyamperin, ternyata mereka berdua ada di toilet dong. Lagi ngapain? Nah itu aku nggak tahu lagi ngapain. Oh, kekunci toiletnya. Iya, aku pikir ini kok dua-duanya ngilang gitu kan. Terus kamu ketok toilet, Iya. kekunci. Terus fotonya dua-duanya keluar kata dari itu. Ini kata dia, dia alasannya ini kerannya tadi rusak katanya gitu. Nggak tahu nih wah, kenapa bahaya. katanya gitu. Terus kamu? Dan di situ aku sedih banget sih. Iyalah. Karena aku udah tahu mereka tuh udah ngapain. hopeless ya, udah kecewa Iya, banget ya. Aku tahu dia tuh ngapain. Iya, nggak usah ditanya lagi ya. Nggak usah. Udah tahu lah Kalau ya. kerannya rusak, kenapa harus dikunci gitu Iya kan? kan, benernya ngapain ada kunci gitu kan. Terus lama lagi aku ada di situ berdiri 15 menit nungguin. Gak keluar-keluar. Dan Berantakan gak tuh ceweknya tuh, keringetan gak tuh? iya, dua-duanya malah. Dua-duanya? Oh Cowok my aku God. juga kemejanya udah nggak berbentuk lagi gitu. Oh. Ya kan, tapi ya cuma aku udah tahu lah gitu, Cukup tahu lah ya. Lu nggak bisa bohongin gue anak kecil gitu kan. Sebenarnya sih cowok aku itu udah punya tunangan. Siapa? Cowok aku itu yang manajer itu. Jadi waktu berapa lama aku jadian sama dia itu, aku nggak sengaja dompetnya dia itu jatuh kan. Aku tanya ini siapa gitu. Terus dia ketawa-ketawa doang kan. Serius ini siapa gitu. Akhirnya dia bilang ini tunangan aku gitu. Berarti Dia dibalas juga sama yang anak baru itu ya. Aduh, gimana dong ya? Dia bilang, tapi emang yang ini sama tunangannya mungkin percaya banget sama dia ya, nggak pernah yang namanya ngelabrak atau nggak pernah ketahuan sih aku jadian sama dia gitu kan. Karena dia bilang dia nggak cinta sama tunangannya ini, terus dia cuma kasihan karena tunangannya lagi sakit. Sakitnya sakit berat ya, aku nggak tahu sakit apa. Yang nggak tahu atau itu alasan dia doang, nggak Namanya ngerti cowok deh, ya namanya kan? juga cowok gitu kan. Ya entahlah ya itu bener atau enggak gitu. Soalnya udah punya tunangan juga dia. Abis kejadian itu buka pintu jeng-jeng. Siapa yang kamu lakuin? Aku yang mau marah gitu kan, tapi aku malu di depan itu banyak orang. Sedih banget gitu kan, yang rasanya tuh aku tuh Pulang pengen dong kamu? Pulang pengen nggak? pulang gitu kan. Cuman posisinya lumayan jauh, kadang yang aku pulang nggak ngerti ini jalannya gimana. Padahal mah pulang aja. Kalau gue jadi lu mah, gue pulang langsung. Iya sih. Jadi aku yang terus aku yang sampai yang mereka bercanda-bercanda tuh buat aku udah gak lucu gitu kan. Iya, apaan sih lo? Nggak jelas banget gitu Iya, kan. sebenarnya Muka kamu merah dong, marah gitu. udah aku tuh udah nahan mau nangis Kak di situ Kak, udah nahan mau nangis yang sampai aku punya teman kan di situ yang lucu banget, dia tuh kayak lu kenapa kok diem aja. Tetap nggak ketawa. Karena udah serasa, kayak bukan di situ ya, udah kayak tolong angkut aku pulang. Iya. Gitu. Padahal dia cerita gini, dia cerita pengalaman, kata dia, lu tahu sih ini nggak sih kata gitu. Dia cowok juga, dia ceritain cowok kata gitu kan. Iya, teman-teman pada bilang ya kenapa? Iya dia pernah main tahu sama gue di kamar mandi di kantor katanya gitu. Tambah lagi kan, teng sama dong kayak pacar gua gitu. Kamar mandi di kantor gitu kan. Terus aku dalam hati,
ini dia nyindir atau apa sih gitu kan. Kayak ngerasa ya. Iya kan gitu kan. Jadi teman-teman tuh pada yang, lo berarti kalau di toilet lama-lama ini dong, wah alibi banget lu katanya gitu, karena yang namanya cowok-cowok gitu. Banyak emang di tempatku, di kantorku itu yang kayak gitu, cowok-cowok gitu. Udah pas aku pulang, pas di rumah baru aku bilang aku mau minta putus aja. Terus? Karena apa, yang pertama dia udah punya tunangan, yang kedua aku tahu dia ngapain sama cewek itu. Aku udah nangis gitu. Terus? Aku udah nangis, terus dia bilang maaf kata dia gitu kan ya, tapi dia bilang dia sayang sama aku katanya gitu kan. Dia sama, terus cewek ini juga udah punya cowok kok kata dia gitu. Emang cewek ini udah punya cowok gitu kan. Nah terus si cewek itu pas kamu buka pintunya dia nggak ngomong apa-apa? Nggak ada sepatah dua patah Enggak, kata? cuma yang malu gitu. Habis itu dia bilang ini apa namanya, kerannya rusak katanya gitu kan. Susah banget dibenerinnya katanya gitu. Padahal mah bullshit banget. Gue tau lo ngapain gue kayak gitu. Ya kan, yang udahlah gitu kan. Aku bilang sama dia, udah udahan aja aku bilang gitu kan. Ya dia masih mohon-mohon sama aku gitu kan. Gue sayang sama lu gitu kan. Enggak, sama ini gue tuh emang gak dihargain sama lu, aku bilang gitu. Pertama, gue udah coba ngerti lu udah punya tunangan, jadi setiap kali hari Sabtu Minggu lu suka nggak ada kabar, kalau gue teleponnya suka nggak aktif, gue oke gitu kan. Padahal mah bukan sama tunangannya, sama si cewek itu. Nggak tahu juga. Iya kan, jadi alasannya karena kamu kesempatan nih, karena kamu udah tahu dia punya tunangan, jadi setiap sama cewek itu alasannya sama tunangannya, Bisa supaya jadi. kamu nggak gangguin. Iya. Cinta segi 4. Iya, terus aku bilang ya udahlah gitu kan. Terus pas kita putus itu tuh yang aku tuh galau gitu kan. Aku tuh yang kok gue gini banget sih gitu kan. Kenapa nggak, gue udah tulus sayang sama cowok, tapi kenapa nggak ada cowok yang feedback balik gue gitu, Belum kali. yang benar-benar sayang sama aku kayak gitu kan. Terus sampai yang akhirnya aku tuh butuh hiburan kan. Aku butuh hiburan, akhirnya aku nyewa itu apa, teman aku bilang, lo ada ini nggak buat sewa mobil, aku bilang gitu, buat sewa mobil gitu kan, karena aku mau. Terus lu mau ngapain kata gitu kan, ya gue mau jalan-jalan aja gitu kan. Pakai mobil sendiri atau sama teman-teman? Enggak, aku itu aja sewa mobil sendiri. Cuman sebenarnya cuma jalan-jalan sekitaran Jakarta. Abis itu aku dikasih kontaknya gitu kan, aku chat-chatan sama orangnya, deal-dealan harga nih, aku bilang kalau buat seharian berapa gitu kan. Terus kata dia sama supirnya nggak? Iya sama supirnya, aku bilang gitu, buat seharian berapa. Terus dikasih harganya nih ya buat seharian sekian gitu kan ya. Ya udah gitu kan, aku bilang pas hari ini ya gitu kan. Ini udah aku udah itu tuh. Terus selama seharian itu di aku sewa mobil itu sebenarnya nggak ada tujuan Kak. Kayak galau gitu ya? Iya, cuma minta ditemenin aja. Oh, sama sih? Ternyata supirnya ya lumayan lah, dia bersih. Enggak, tapi emang gak ada apa-apa sama supir ini. Okay, cuma nemenin aja gitu kan. Aku bilang, cuma pas kebetulan supirnya bersih gitu kan, wangi. Jadi ya enak lah kita gitu nyaman kan, lah ya. nyaman. Jadi terus aku duduk di depan. Duduk di depan, aku minta temenin dia seharian tuh. Seharian ke apa namanya sih? Udah kayak waktu itu ya, aku berhenti di mall minta apa mau makan nggak gitu kan. Aku makan dulu di mall gitu kan sama dia gitu kan. Terus kita ke pantai. Wih, udah kayak pacaran ya sama supir itu. Enak banget tadi tukang supir tuh. Aku bilang supirnya, dia bilang aku tunggu di sini ya Bu gitu kan. Nggak usah, ikut aja yuk temenin saya, aku bilang gitu aja. Ya terus itu aku udah dia nemenin aku tuh gitu kan. Terus kita ke kafe Kak. malam apa siang? Itu ya dari sore itu, dari sore kita apa ya, pokoknya kita udah kayak pasangan aja. Kamu yang bayar tuh ya? Aku yang bayar, semuanya aku yang bayar gitu kan, karena ya apa namanya, jadi kayak aku yang entertain dia. Dia entertain driver. Dia yang entertain driver, jalan-jalan. Kamu kayak galau gak jelas gitu kan? Galau gak jelas gitu. Emang terus di kafe ngomong apa sama dia, diem-diem doang atau gimana? Enggak, kita ngobrol dan orangnya seru gitu kan, kayak ya dia nanya kenapa katanya gitu kan. Manggil kamu apa? Dia manggilnya ibu. Kata gitu. Terus belakangnya dia panggil Mbak gitu. Terus abis itu kenapa Mbak katanya gitu, kok kayaknya galau banget gitu kan. Terus abis itu aku cerita sama dia, aku malah curhat sama dia gitu. Dia sayang banget katanya, bodoh banget cowoknya katanya gitu kan, ninggalin apa, padahal kamu tuh cantik banget kayak gitu. Iya kan. Terus ya terus abis itu ya ngobrol, terus abis itu kayak nyambung, kita nyaman gitu kan ya. Terus abis itu lanjut nih kita terus sampai yang udah mau malam gitu kan, itu kan ada waktunya kan. Kalau misalkan ngelewatin batas kan ada overtime. Terus habis itu aku bilang kita balik aja deh gitu kan, kita balik aja, aku bilang gitu. Terus kamu diantar kemana lagi? Enggak, ini udah mau habis juga waktunya, aku bilang gitu kan. Terus
dia bilang gitu kan, dia nganterin aku nih, dia nganterin aku kata gitu kan. Terus pas di tengah jalan aku nggak tahu itu tempatnya di mana, karena aku kan emang jarang jalan-jalan gitu ya, aku biasanya diantar terus kan. Aku nggak tahu itu di mana, pokoknya tempatnya sepi aja, tempatnya sepi dan itu gelap banget. Nggak benar-benar sepi gitu kan, nggak ada mobil lewat gitu kan, tempatnya gelap banget. Aku cuma nengok ke kiri, itu yang aku tahu itu ada makam di situ, ada kuburan gitu. Waduh. Terus? Aku nggak tahu aku dibawa kemana. Terus tiba-tiba dia berhenti di situ. Oh, dia yang bawa kamu Iya, dia pas bawa aku. padahal mau pulang Iya. ya. Terus Dia tiba-tiba berhenti di situ. Aku bilang, loh ngapain berhenti di sini gitu kan ya. Bentar katanya gitu kan, dia mau ngecek. Pas dia berhenti gitu, tahu-taunya dia dia mau ngecekin aku gitu. mau ngapain? Mau keluar itu ditarik sama dia. Oh. Kata dia udah nggak apa-apa, kata Yanta juga enak, kata dia gitu. Terus abis itu aku yang terus berontak sama dia gitu kan, aku nggak mau gitu kan. Terus tapi dia tetap maksa. Maksudnya kan kamu cuma pengen ditemenin doang ya? Aku cuma pengen temenin doang, cuman nggak pengen kayak dia gitu. mikirnya udah aneh-aneh gitu ya? Iya, nggak jauh dari situ ada rumah warga Nah terus? gitu. Aku minta tolong sama warga situ kan, sampai aku ditenangin sama ibu-ibu. Kata dia, kenapa Neng, katanya gitu kan. Terus aku nangis-nangis, aku bilang sama supir, dia di mana, di sana gitu kan. Terus ada bapak-bapak yang coba kita samperin katanya gitu, tapi katanya dia udah kabur. Abis itu sama mobilnya pergi, Dia kamu udah pulangnya kabur. gimana? Nah, di situ ada bapak-bapak yang kan di sana ditenangin nih aku sama warga gitu kan. Sampai yang dibikinin minum, teh, udah minum dulu gitu kan, lu kesian katanya gitu. Terus teleponin keluarganya suruh jemput. Aku bilang aku di Jakarta nggak ada siapa-siapa, aku bilang gitu. Terus akhirnya bapak-bapak yang udah saya anterin, cuman kan aku masih trauma ya. Aku masih trauma Keluar dianterin. kandang singa, masuk kandang buaya lagi ya Aku kan? masih trauma, jadi aku takut gitu Terus dianterin sama gimana? bapak-bapak itu gitu kan. Tenang, saya mah baik, nggak bakal macem-macem gitu. Terus aku masih ragu-ragu gitu kan ya. Akhirnya daripada aku nggak pulang, ya udah akhirnya aku dianterin pulang sama bapak-bapak ini. Tapi untungnya dia baik sih, Dengan benar. selamat ya? Dengan selamat Aman. gitu kan, aman. Cuman masih gemeteran kan akunya. Sampai aku masuk ke kosan aja, begitu aku masuk lift gitu. Begitu aku masuk lift, di depan begitu liftnya kebuka, aku tuh kosannya ada liftnya. Oh iya iya. Gitu kan, pas liftnya kebuka itu ada ini kan, ada apa yang jaga itu kan, yang jaga di kosan kan. Sampai aku teriak gitu ya. Terus Trauma. dia nanya kenapa teh, katanya gitu. Enggak apa-apa gitu kan, aku yang bener-bener ketakutan gitu kan, gemeteran semua gitu. Karena ya emang aku udah pernah ngelakuin itu gitu kan. Cuman tapi yang ini kan bukan siapa-siapa aku. Lagian kamu iseng juga sih. Keliling-keliling sama supir, duduk di depan. Jadi kayak mancing-mancing, tapi giliran ini nggak mau. Oh, gitu jadi kan. mungkin dia juga, mungkin kalau kamunya dari awalnya nggak kayak gitu, mungkin dia juga nggak berani ya, gitu Iya. kali ya. Gitu kan. Tahu-taunya malah tiba-tiba ada yang nelfonin aku kan. Ternyata istrinya itu supir. Lah, kok? Iya, dia nggak tahu, dia ternyata apa namanya, kata dia sadap handphonenya, jadi handphone suaminya itu disadap gitu kan. Terus kata dia nanya, suaminya belum balik, disangkanya ada sama aku katanya. Terus gitu. katanya dia cerita apa sama Mbak, katanya gitu kan. Nggak cerita apa-apa katanya, dia ngaku nggak kalau udah punya istri katanya gitu. Saya istrinya loh katanya gitu. Kok katanya pergi sama kamu lama banget ya katanya gitu. Dia nanya, lah kan dia kerja gitu kan. Aku bilang aduh udah nggak usah ganggu ya, aku bilang nggak ada apa-apa sama suami kamu, lagi nggak minat, aku bilang gitu. Gua aja kabur. Suami lu yang aneh gitu. Lu nggak tahu gua habis kabur dari laki lo gitu Iya, ya. cuma aku nggak cerita, aku cuman mikir nanti nggak udahlah gitu kan, nggak usah nggak mau juga jadi rumah tangga orang berantakan gara-gara aku gak aku ceritain kayak gitu. Terus sekarang akhirnya kehidupan kamu gimana nih? Kehidupan aku sekarang, aku emang sekarang tuh ini sih sekarang kerja. Masih Ya, hedon, lift kosan kamu masih ada liftnya? Enggak. Oh, enggak ya? aku sekarang Masih ada AC-nya? Enggak, aku sekarang udah yang sederhana aja gitu kan. Oke. Jadi sebulan tuh cuma 750.000. Dan itu lebih nyaman? Ya walaupun lebih itu lebih nyaman, Bersyukur walaupun lah ya. bersyukur. Karena kita tuh ya istilahnya ya disyukuri aja gitu kan. Nah sekarang aku udah punya pasangan baru dan insya Allah dia orangnya baik gitu kan. Orang kaya? Enggak sih, sama-sama kerja kita berdua gitu kan. Penghasilan kita ya UMR aja. Tapi mantan-mantan kamu sama mantan-mantan masih berhubungan nggak? Enggak, yang satu, kalau aku cuma mantan 2 itu aja. Jadi nggak lost contact gitu Lost aja ya? contact gitu aja. Karena abis aku tahu itu kan, yang aku tuh udah nggak mau lagi, maksudnya ketemu dia gitu kan. Abis itu aku resign. Iya. Aku resign karena ya udahlah, aku bilang ngapain, aku udah nggak mau lagi, maksudnya udahlah masa lalu gitu kan. Habis itu sekarang aku kerja cuman
resepsionis biasa sih di kantor. Oke, jadi